Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Thank you very much for joining this class today. This is the last meeting ya before we going to UTS ya. Jadi ini adalah hari terakhir sebelum kita nanti ke UTS ya. Nah, untuk jadwal UTS sesuai yang ada di jadwal di akademik ya. Nah, jadi untuk hari ini sebenarnya materi kita sudah selesai di minggu kemarin. Cuman ternyata memang minggu ini dari kelas B Jumat Sabtu itu kan masih ada kuliah. Nah, jadi untuk hari ini kita akan review materi saja nanti sambil singgung sedikit apa yang nanti kemungkinan keluar saat UTS gitu ya. Oke, nah berarti masih ada di 2 minggu ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan review materi apa aja yang sudah kita bahas selama setengah semester. Nanti karena ujiannya kalian masih 2 minggu lagi, jadi lebih ke penyegaran saja ya. Nah, jadi untuk pada kesempatan ini kita akan bahas ya tentang dasar dulu ya di pertemuan kita yang paling awal sampai yang terakhir nanti di slide terakhir ya kita akan bahas ibu tentang kalimat. Nah kita lebih ke banyak ke latihan soal saja untuk hari ini ya. Nah untuk UTS untuk tugas itu kemungkinan nanti tugasnya saat mau UAS ya karena kalau kita misal sudah pertemuan 10 kita masih ada 3 pertemuan lagi terus kita UAS. Nah, jadi untuk tugasnya nanti saat mau UAS saja. Nah, oke, terus ujiannya kita online ya, EUTS ya. Jadi ujiannya kita online, saya akan pakai Google Form untuk ujiannya. Nanti linknya saya akan share di grup Telegram. Nah, nanti di situ bisa dikerjakan sesuai jam atau waktu UTS-nya. Nanti bisa juga kita sedikit perpanjang ya. Kalau misal ada sejumlah trouble, misal katakanlah kalian harus kerja misal atau misal katakanlah lampu mati, internet mati, kuota habis atau hujan. Nah, jadi setidaknya kita akan perpanjang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, terus soal saya pilihan ganda jumlahnya 100. Google Form ya pilihan ganda jumlahnya 100. Nah, jadi soal saya gampang kayak kita biasa latihan soal bersama seperti itu. Jadi soal saya ABCD ya tinggal memilih mana yang benar. Cuman ya itu jumlahnya itu 100. Mungkin 100 itu saya akan bagi menjadi 3 atau 4 part ya. Jadi enggak satu ketika kalian buka soal itu langsung 100 enggak, cuman mungkin bertahap dulu berapa, misalnya 25 dulu baru nanti next ya, kalian next nanti soal berapa belas berikutnya. Nah, jadi mungkin saya bagi menjadi 3 atau 4 sesi gitu ya, jadi enggak 100. Kalau 100 full itu kalau koneksi internet terganggu itu biasanya nanti dia akan reload ulang, ngerjain ulang biasanya. Jadi nanti untuk ujian apapun pastikan koneksi aman ya, karena itu akan mengganggu jalannya kalian mengerjakan ya, apalagi kalau pakai online. Kuota apa ya katakanlah misal kuota tiba-tiba habis, sinyal jelek katakanlah, kena hujan misal katakanlah. Nah, itu biasanya nanti linknya itu akan reload ulang, nanti itu biasanya akan ngerjain dari awal. Jadi nggak kerjanya langsung lanjutan itu enggak, biasanya harus ngisi form dari awal gitu ya. Dari nama, name seperti itu. Nah, jadi harus diperhatikan untuk apa ya namanya ya, koneksi ya, koneksi kuota itu juga harus diperhatikan. Nah, oke, nanti untuk 100 soal itu jadi biasanya ngoreksi gampang, nanti langsung benarnya berapa gitu. Cuman ya itu soal saya mata kenal banyak, tapi sebenarnya gampang gitu. Oke, kita akan sedikit singgung nanti apa sih yang akan keluar gitu ya. Sambil kita juga latihan soal. Nah, untuk materi kan sudah saya share di grup Telegram ya, jadi bisa pakai itu. Nah, karena kalian ujiannya online kan saya nggak bisa ngawasi kalian ya, jadi soal saya banyakin ya, biar agak
kerja ekstra gitu ya. Nah, oke. Terus untuk nanti modelnya soalnya ngacak ya, jadi nggak urus 1 sampai 100, tapi modelnya nanti ngacak. Ya. Dia ngacak otomatis dari sistem. Nah, oke. Untuk saya kurang hafal ya. Untuk ya, pokoknya yang jelas yang keluar itu ya seperti kayak noun, terus kata benda, kata ganti, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, terus apa lagi ya, kata depan, semua keluar sih, kata hubungan, semua yang udah kita pelajari keluar. Cuma saya nggak hafal sih jumlah soalnya berapa ya tiap part itu. Cuman ya sekitar 5 sampai 10 itu pasti ada. Nah, untuk di kata benda yang keluar itu yang modelnya adalah countable and uncountable noun. Jadi kata benda yang bisa dihitung dan enggak. Nah, ya mungkin kita bisa sedikit ngulang aja ya, sedikit review aja ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kan ada ya kata benda itu yang bisa diulang apa ya, ada kata benda yang bisa dihitung sama tidak bisa dihitung ya. Nah, jadi itu akan keluar. Nah, misal benda yang bisa dihitung itu apa sih? Kita bisa hitung pakai secara angka ya. Misal buku, chair, kursi, door, misal blackboard, watch, jam, misal air conditioner, AC, proyektor, misalnya seperti itu bisa dihitung. Tetapi ada beberapa benda jenis ya, saya bilang jenis benda yang nggak bisa dihitung ya secara jumlah ya, secara jumlah. Nah ini keluar nih. Nah ya, nah biasanya benda yang tidak bisa dihitung itu kayak terkait dengan apa ya, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa kita tentu kita nggak sesuatu yang terkadang kita nggak bisa apa ya pegang misal gitu ya. Nah, tetapi biasanya kita bisa merasakan. Nah, kayak sesuatu yang abstrak ya, misal love, cinta, pendidikan, keindahan misal. Jadi bisa dirasakan. Nah, jadi itu nggak bisa dihitung gitu ya. Maka dari itu kan benar ya, cinta itu nggak bisa dihitung ya. Cinta itu nggak terhingga karena nggak bisa dihitung. Ya. Dihitung pakai apa? Kalau sesuatu udah kaitan sama feeling itu kan susah ya. Nah, atau sesuatu yang terkait dengan liquid, sesuatu yang cair, sesuatu yang berbentuk gas. Nah, ini juga nggak bisa dihitung nih. Nah, kayak misal water air. Misal katakanlah minyak, oil, kopi, sup misal, asap, smoke, jus misal, apalagi ya, teh. Nah itu pokoknya sejenis kayak minum-minuman itu nggak bisa dihitung. Nah awalnya nggak bisa dihitung, tapi kan kalau ada takarannya itu ya, misal segelas teh, a glass of tea, a cup of coffee, misal secangkir kopi. Nah itu bisa berubah jadi bisa dihitung ya. Ini kayak pertemuan kedua ya kalau masalahnya. Nah jadi awalnya benda yang dia awalnya itu tidak bisa dihitung gitu ya. Dia tidak bisa dihitung, tetapi ketika ada takaran itu dia bisa berubah jadi bisa dihitung. Nah, pokoknya yang seperti ini akan keluar ya, uncountable. Atau benda yang dia dibuat dari bagian-bagian terkecil. Nah, ini juga nggak bisa dihitung nih. Jadi misal katakanlah kayak sugar, gula misal, terus garam misal, terus apa lagi ya, rice, beras, itu nggak bisa dihitung. Kayak sesuatu yang terkait kayak unsur-unsur bahan gitu ya, unsur-unsur bahan makanan gitu ya, itu biasanya nggak bisa dihitung ya. Terus misal katakanlah pasir misal, terus apalagi apa sesuatu yang biasanya dia berbentuk partikel butir-butir, nah itu juga nggak bisa dihitung. Terus, nah kan kita nggak bisa hitung juga, nggak bisa hitung secara bijian atau secara apa, tapi ya itu kembali ke takaran. Kalau dia punya takaran gitu ya, dia punya takaran, misal katakanlah a spoon of sugar misal, oh sesendok gula misal, a spoon of rice, apa ya misal a spoon of salt, sesendok garam. Nah itu bisa berubah jadi bisa dihitung ya. Jadi kalau ada katakanlah takaran di depannya kayak unsur-unsur makanan, unsur-unsur yang berbentuk minuman gitu ya, cairan. Nah itu biasanya kalau ada takaran dia bisa berubah jadi bisa dihitung. Atau sesuatu yang terkait dengan bahan, dengan
bahan-bahan gitu ya, itu juga bisa dihitung gitu ya. Terus kayak misal bahan materi yang bisa katakanlah emas, silver, kertas, kaca, misal kayu, misal katun, sutra, nah itu bisa dihitung ketika misal dia memang ada takaran gitu ya. Nah, atau sesuatu yang terkait dengan kayak makanan-makanan, misal katakanlah bread, roti, fish, ikan. Kalau ikannya banyak nggak bisa jadi pieces. Nah, karena uncountable itu dia tidak bisa dikasih es untuk belakang. Kan kalau misal kalian masih ingat, kalau untuk membentuk jamak gitu ya, untuk membentuk jamak dari kata benda kan biasanya di ending s atau es ya untuk membentuk jamaknya. Nah, cuman kalau untuk benda yang uncountable yang dia nggak bisa dihitung, kita nggak bisa ngasih es di belakang biasanya. Biasanya tidak bisa dikasih es di belakang gitu ya. Dalam artian misal air, kalau airnya banyak waters nggak bisa. Nah, terus misal katakanlah cheese keju. Kalau kejunya ada banyak jadi cheeses nggak bisa. Nah, misal apa lagi ya? Butter misal mentega. Kalau mentega ada banyak jadi butters nggak bisa. Nah, jadi otomatis biasanya uncountable itu jarang bisa dikasih es ya untuk yang terkait kayak ini ya. Misal sejumlah makanan, smaller parts, liquid and gases itu biasanya dia nggak bisa di ending S ya untuk menjamakkan. Nah, terus ada beberapa yang dia juga uncountable ya, seperti yang tertulis di pojok kanan bawah ini ya, misal. Nah, itu juga uncountable. Waktu, time itu juga uncountable. Uang itu juga uncountable. Terus, itu masih ingat ya, bagaimana membentuk clue. Nah, ya, bagaimana membentuk jamak. Nah, untuk membentuk jamak kan kita ada aturan ya. Nah, ini plural, ini keluar akan di soal gitu ya. Kalau nggak salah 10 atau berapa saya lupa. Jadi intinya ini akan keluar. Nah, jadi mungkin nanti ada isian, nanti disuruh kalian ini jamaknya apa, misal gitu ya. Apakah tambah S, apakah tambah ES gitu ya. Nah, ya, kalau dia kata bendanya dia di ending SCH, SCX, or Z, maka untuk menjamakkannya ditambah ES. Karena kadang gini, kan prinsipnya kadang kalau bahasa Indonesia sama di bahasa Indonesia apa ya, bahasa Inggris kan agak beda ya untuk menjamakkan ya. Oh, ketika katakanlah mobil, car, misal ya. Kalau bahasa Indonesia mobil satu mobil. Kalau mobilnya banyak mobil. Kita ulang ya, reduplikasi pengulangan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan nggak bisa mobilnya satu katakanlah. Terus kalau mobilnya banyak car nggak bisa modelnya direduplikasi gitu ya. Katakanlah kucing cat. Kalau kucingnya banyak cat nggak bisa ya. Nggak bisa dalam bahasa Inggris, jadi harus ditambah S atau ES. Nah, kan ada kata benda yang jamak itu ditambah S, ada kata benda yang ditambah ES ya. Nah, inilah rumusnya gitu ya. Nah, jadi kalau kata benda kita yang sebelah kanan ini, jadi kalau kata benda yang dia endingnya adalah SCH, SHX, or Z, maka tambah ES otomatis. Jadi kita mengacu ke ending kata, ke kata paling akhir ya, ke huruf paling akhir. Nah, terus kalau dia endingnya F atau FE, maka huruf F ya atau FE harus dirubah jadi V baru tambah ES. Nah, terus kalau dia kata bendanya endingnya hurufnya vokal plus Y, maka tambah S. Ya. Boy jadi boys, misal guy jadi guys. Terus kalau kata benda endingnya konsonan plus Y, maka dia huruf Y berubah jadi I baru tambah ES. Terus ada juga kata benda yang dia itu tidak beraturan. Tidak beraturan itu dalam artian secara tunggal dan jamak itu dia berbeda, baik dalam penulisan atau pengucapan gitu ya. Nah, misal child, anaknya satu.
Kalau anak-anak banyak, children. Nah, jadi kalau anak satu child, kalau anaknya banyak ya, banyak anak-anak itu jadi children ya. Bacanya bukan children tetapi children. Nah, ini secara pengucapan, secara penulisan udah beda. Misal mouse itu tikus. Kalau tikus banyak nggak bisa jadi mouses karena dia irregular, tidak beraturan. Nah, jadinya mice. Person satu orang. Kalau orang-orang berarti people. Nah, jadi seperti itu. Terus kata benda yang endingnya vokal plus y, ini udah ya. Oke, terus yang ini ya, yang biru. Oke, kata benda yang endingnya adalah vokal plus o, maka dia tambah s aja langsung ya. Zoo jadi zoos, radio jadi radios, video jadi videos. Nah, terus kalau kata benda endingnya konsonan plus o, maka tambah es gitu ya. Hero jadi heroes. Tapi bacanya pun juga nggak di paksa gitu ya, misal potato jadi potatoes gitu ya, enggak ya, tomato tomatoes enggak, jadi secara baca sama potatoes misal seperti itu. Terus ada juga kata benda yang dia sama sekali enggak mengalami perubahan ya, baik secara tunggal dan jamak, yang sebelah kiri tunggal sebelah kanan jamak. Nah, jadi tidak banyak sih. Nah, misal kata rusa, bir misalnya. Fish ikan, kalau ikannya banyak nggak bisa jadi pieces. Nah, terus bagaimana kalau misal saya pengen tahu bahwa itu ikan ada banyak, ya udah tinggal tambah angka di depan gitu ya. Tinggal ditambah, oh bisa katakanlah two fish, many fish, ya selesai. Jadi tinggal ditambah angka ya di depannya untuk mengetahui apakah dia tunggal atau jamak. Oke, misal di sini ya, di sini ada soal. Kita tinggal disuruh menambahkan S atau ES gitu ya. Oke. Misal, nah, desk itu tuh bangku sama dengan tables, meja atau bangku. Nah, oke, kira-kira. Nah, jadi mungkin ada soal yang seperti ini. Jadi kalian disuruh untuk berpikir, oh ini kira-kira tambah S atau S ya. Nah, desk. Agak besar. Misal kelas. Classes. Ambil yang gampang aja ya, misal bus. Tadi buses ya, kembali ke sini. Jadi kalau selain aturan yang ini ya, maka dia semua apa ya, secara umum kata benda itu untuk menjamakkan nambah s secara umum. Selain ini ya, jadi mah harus hafal gitu ya. Cuman kalau online kan enak ya, mungkin kalian bisa curi-curi waktu untuk curi-curi untuk buka file gitu ya. Cuman kalau ujiannya di kelas gitu ya, itu agak susah ya. Tapi biasanya kalau ujiannya di kelas ya offline itu biasanya saya nggak ada isinya, jadi kalian harus pakai nulis. Tapi kalau untuk online ya pilihan ganda aja deh. Terus misal basket itu keranjang bisa bisa permainan basket sih, tergantung konteks. Boxes ya, boxes. Terus coba taksi misalnya. Nah,
ending I. Oke, nggak ada, berarti dia reguler. Nah, jadi seperti itu. Ya, nanti tinggal di seperti itu. Terus verb. Nah, kom itu apa ya namanya? Sisir. Muk itu yang cangkir ya, yang dia modelnya. Nah, muk itu kayak cangkir. Oke, nah nanti bisa diisi sendiri. Nah, misal seperti ini. Nah, ya di sini kita mengganti Y ke huruf I baru tambah ES atau S. Nah, oke. Nah, ada yang dia ditambah S, ada yang dia dirubah. Nah, misal K jadi case. City jadi cities. Nah, ini kembali ke tadi ya. Ketika ada konsonan plus Y, maka dia harus dirubah jadi I tambah ES ya. Tapi kalau dia endingnya Y, katakanlah ya, maka dia kembali ke sini ya, yang tadi, yang ini. Ke sini sama ini maksudnya. Jadi tergantung endingnya vokal plus Y atau konsonan plus Y ya. Tapi kalau dia huruf vokal plus Y, dia langsung tambah S. Terus butterfly. Fly. Nah, toy misal, toy itu mainan. Jadinya toys ya. Parties. Oke. Kita coba. Nah, ladies. Bukan lady yes gitu, tambah S gitu, bukan ladies. Nah, chimney itu kayak cerobong tuh, yang di rumah yang ada asap-asapnya itu chimney. Nanti bisa diisi sendiri ya. Terus ini, nah kembali ke tadi, ke yang ada O-nya ya. Ketika dia konsonan plus O tambah S, ketika vokal plus O langsung tambah S. Nah, di sini udah ada ya. Tinggal ngikutin aja sih misalnya. Tadi ada perkecualian tadi piano sama fotos. Nah, terus tadi fotos, piano. Tinggal dicek yang tadi. Misal foto jadi fotos. Oke, tinggal diisi. Kita tinggal diisi aja ya. Cuma kok saya besarkan sedikit. Nah, misal di sini kayak gini, tinggal kita ngisi aja sih ya. Misal chairs, furniture, berarti ya tinggal tambah S gitu ya. Nah, fruit, nah fruits, nah, terus vegetable,
clothing. Nah, terus dress, dresses, gitu ya. Facts, vocabulary, vocabulary. Nah, ya seperti itulah. Terus novel, tinggal tambah S ya, novels. Saputri itu artinya puisi. Mail itu surat, sama dengan letter. Mails. Terus letters ya. Letters itu bisa artinya huruf, bisa artinya surat, tergantung konteks juga. Atau kadang oke. Terus kayak tadi saya bilang, sesuatu yang uncountable, kadang dia nggak bisa tambah S ya, jadi dia tetap normal, money. Nah, seperti itulah. Dust itu debu. Nah, terus di sini pasir ya. Dia kalau dia uncountable dia nggak bisa tambah S. Tetapi kan itu udah tahu jamak ya, karena ada kata sam. Ya, a lot of itu sama dengan artinya banyak. Some money berarti banyak uang. Jadi kalau kalau benda yang nggak bisa dihitung, dia nggak bisa tambah S belakang atau S, maka harus tambah ya di sebelumnya ya, misal kata banyak atau jumlah. Nah, itu uh, menunjukkan bahwa itu banyak gitu. Terus kita akan mencoba untuk ke much and many ya. Nah, much and many. Intinya much itu untuk benda yang nggak bisa dihitung, many bisa dihitung. Ini untuk menunjukkan jumlah yang banyak-banyak gitu ya. Oh, bisa banyak uang, banyak buku. Nah, oke. Oke, di sini nomor satu much or many. Much sama how much sebenarnya sama ya. Kalau dia untuk pertanyaan, biasanya arti untuk output menggunakan how much gitu ya. Tapi kalau dia bukan pertanyaan itu much, tapi sebenarnya intinya sama gitu ya. How much, much. Nah, kalau how much ya sama. Kalau much apa ya untuk benda yang nggak bisa dihitung ya, how much untuk menanyakan benda yang nggak bisa dihitung ya. Intinya konsepnya sama. Cuman kalau pakai how itu biasanya untuk bertanya gitu ya. Nah, ada banyak ya, ada berapa banyak sepeda di garasi kemarin. Nah, berarti pakainya how many karena baik ya. Nah, terus di sini kalau untuk menanyakan harga pasti how much ya. Entah itu benda itu bisa dihitung apa enggak ya. Tapi kalau untuk harga itu pasti memakai how much. Ketika sesuatu yang terkait sama perasaan itu how much yang nggak bisa dihitung. Terus di sini trees. Trees itu apa sih? Pohon di halamanmu. Oke, how many? Ada berapa banyak pohon di halamanmu maksudnya ya. Terus, nah, classes. Ada berapa kelas yang kamu ambil? Nah, baru bisa dihitung. Terus di sini. Ini uncountable. Ini belum jelas. Tapi yang dipunya berapa? Belum jelas kan? Punyanya berapa dan dia nggak bisa dihitung ya. Nah, jadi seperti itulah ya. Tapi kalau di sini udah jelas berapa potong roti. Nah, habis roti itu mungkin roti takaran pakai potongan atau pakai plastik atau pakai apa katakanlah toples atau apa nggak jelas. Tapi kalau dia sudah lebih dijelaskan berapa potong gitu ya, ada takarannya berarti dia bisa dihitung. How many? Terus di sini people ya orang, how many menggunakan.
Jadi soalnya kayak gini aja sih nanti untuk UTS. Terus di sini gunakan many or much. Nah, saya agak besarkan sedikit ya biar agak jelas. Nah, many or much. Nah, ketika ada kaitan sama biasanya tanda tanya ya, berapa banyak yang harus aku bayar? Berarti how much. Terus di sini berhenti untuk beli tanaman. Ada banyak di rumah kita. Nah, berarti di sini tanaman. Nah, berarti terlalu banyak. Terus ini, I have to, nah, fat in my belly. I need to go on diet. Ada banyak lemak di tubuhku, aku harus diet. Nah, ini nggak bisa dihitung ya. Nah, fat itu bisa artinya gemuk, bisa artinya lemak, tergantung konteks ya. Nah, terus di sini berapa banyak mie yang kamu beli? Nah, ini kayak makanan ini juga apa ya? Belum anu ya. Nah, terus oceans on the planet Earth. Nah, jadi kira-kira ada berapa benua di planet bumi misalnya. Kan ini bisa dihitung nggak sih? Ya kan spesifik ya. Nah, ocean kan spesifik kan, ada di planet bumi itu kan sudah jelas ya, misal ada berapa anak. Terus di sini terlalu banyak saus di pizza, saus. Mas, itu oke, thank you very much ya. Jadi kayak gitu, ucapan suatu bentuk katakanlah ungkapan gitu ya. Thank you very much karena ya itu tidak terhingga ya, kayak ungkapan. Itu kan sama dengan ungkapan kan, terima kasih kan. Nah, terkait dengan feeling, maka ya thank you very much. Sama halnya kalau misal kita mau bilang cinta, I love you very much. I love you so much karena ya perasaan itu nggak terhitung ya, nggak bisa I love you very many. Enggak mungkin. Thank you very many enggak mungkin ya. Jadi mesti pakainya much. Begitu banyak film yang aku tonton. So many. Nah, terus ini udah jelas nih. Liter air. Nah, berarti dia udah spesifik ya. Beda kalau berapa banyak air gitu ya. Berarti kalau dia sudah lebih spesifik maka harus pakai many. Ini sama juga grams of sugar. Gram gula, dia juga spesifik lagi ya. Nah, tapi kalau yang bawahnya terlalu banyak gula, much. Nah, opinion, much. Oke. Berapa kilometer antara rumah? Nah, ini udah agak spesifik ya, udah spesifik. Terus di sini many. Nah, terus penggunaan some dan any. Nah, intinya langsung ke sini ya. Some dan any. Nah, some intinya untuk kalimat positif. Kalau negatif pakainya any. Itu enggak masalah tuh apa ya jamak apa enggak karena dia sama gitu ya. Any dan some itu intinya sama untuk menunjukkan jamak. Ya, tapi kalau some kalimatnya positif. Kalau any itu negatif sama pertanyaan. Nah, intinya itu. Ya. Jadi some itu luas sebenarnya. Kita akan coba. Nomor 1. Ada negatifnya. Some itu kalimatnya positif, kalau any itu negatif sama interrogatif. Nah, berarti any, oke.
Terus 2 some. Oke. Some. Oke. Jadi soalnya kayak gini, multiple choice kalian cuma milih some, any, some, misal disuruh milih apalagi ya tadi ya, much, many, how much, how many, cuman gitu aja. Any, oke. Sama halnya ketika any itu misal untuk pertanyaan. Do you have any question? Punya beberapa pertanyaan, terus pakai any. Nggak mungkin do you have some question? Nggak bisa. Pasti pakainya any. Sama. Jadi kalau mengerjakan tidak harus selalu tahu arti, tapi kadang kita bisa niteni, oh ini yang ditanyakan ini, berarti fokus ke bendanya aja gitu ya. Jadi itu adalah cara cepat ya. Kadang kan kita cenderung ngerjain soal gitu ya, itu biasanya diartikan, nggak selalu diartikan gitu. Ya itu, kita kuncinya apa? Mencari ini, berarti fokus ke ini. Mencari ini, berarti fokus ke ini. Langsung terus. Sam, oke. Nah, oke seperti itu ya. Nah, terus few sama little. Few untuk benda yang bisa dihitung. Ya, few itu untuk benda yang bisa dihitung. Little itu tidak bisa dihitung. Intinya itu. Few bisa dihitung, little tidak bisa dihitung. Nah, few of you sama sebenarnya. Few bisa dihitung, little nggak bisa dihitung. Uang berarti little, ya, little. Fresh, nah udara yang segar. Films, few berarti. Artinya sedikit gitu ya. Nah, patience, kesabaran. Berarti little. Little itu bisa artinya sedikit, bisa artinya kecil ya, tergantung konteks sih. Nah, terus nih letters. Nah, berarti few. Friends, few. Jadi kayak gini kadang kerjain soal nggak harus selalu dibaca arti, fokus kemana gitu ya. Oh, berarti langsung gitu ya. Nah, chat bisa dihitung berarti view. Nah, do you have? Nah, ada sedikit pertanyaan. Sorry. View. Terus kita akan ke pronoun. Nah, untuk pronoun itu kan modelnya gini ya. Dia ada yang modelnya adalah subjek sama objek pronoun ya. Nah, kalau dia fungsinya sebagai subjek pronoun, maka dia letaknya di depan ya. Subjek pronoun selalu diletakkan setelah apa ya, sebelum kata kerja. Kalau objek pronoun itu kan sesuatu yang dikenai objek ya, namanya objek. Nah, dia selalu diletakkan setelah verb. Subjek sebelum verb, kalau objek dia setelah verb. Ya, jadi kalau I jadi you tetap you, nah keluar ini soal jenis kayak gini akan keluar ya. He jadi him, she jadi her, it dia tetap it, nggak berubah, we jadi us, they jadi them. Nah, oke misal ini, isilah dengan, gitu ya, subjek atau objek. Berarti fokus ke kata kerja. Kalau kata kerjanya sebelum, ya, jadi fokusnya ke situ. Kalau setelah kata kerja pasti objek pronoun. Kalau sebelum kata kerja berarti dia subjek. Nah, can you help me? Nah, jadi fokusnya ke ininya ya. Terus di sini always see berarti I ya. Nah, kamera aja buat gini. I always see setelah kata kerja berarti dia harus objek ya. Nah, berarti aku selalu melihat mereka di sekolah. How do you teach? Bagaimana kamu mengajarnya? Teacher ya. Nah, objek.
Berarti I ya, I love. Setelah verb berarti dia harus objek her. I love her. Why do you like him? Nah, setelah verb pasti dia objek. Objek pronounnya tinggal ngikutin ya. Wait for us. Tunggu kami ya, gitu ya. Biasanya kayak gitu, wait for us, let's see us, gitu ya. Nah, jadi biasa seperti itu. Let's go with us, nah jadi seperti itu. Bukan wait for we, gitu kan kadang aneh. Would you like to have a lunch with me? Stand by me, jadi biasanya kayak gitu ya. Setelah verb kan, tinggal ngikutin do, they, nah, gitu ya. I think, oke. Okay. She, oke, okay, benar. Oke. Okay. I ask, aku bertanya ke I ask. Nah, subjek predikat berarti harus objek. I ask him. Nah, but he, tapi dia nggak jawab. Next kita pas setelah UTS kita akan langsung bahas tentang tenses ya. Bagaimana kita ya membahas kata didn't, don't, doesn't. Nah, itu seperti apa? Oke. Okay. Terus kita ke artikel ya. Nah. Oh, samaan ya. Jadi kalau kalian menemukan kata benda yang dia itu awalannya adalah konsonan dan bunyinya juga konsonan, maka benar ya menggunakan e. Terus kalau kalian itu ya menemukan kata benda yang dia endingnya vokal, a, u, e, o dan bunyinya juga vokal, maka menggunakan en. Tetapi kalau kayak perkecualian ya, setelah saya bilang ada beberapa kata yang dia itu sedikit berkebalikan ya. Misal kayak kata our. Di sini kan depannya konsonan wis, harusnya kan ini e. Tapi nggak berlaku untuk sejumlah kata yang dia itu kayak modelnya itu, tulisannya H tapi bacanya kan dia kayak vokal. Maka dia berarti menggunakan university, tulisannya U bacanya Y, berarti dia tetap diidentikan dengan konsonan, maka pakainya E, bukan N ya, tetapi E. Ada beberapa kata yang dia perkecualian seperti itu. Nah, terus kita akan coba untuk isi. Oke, nah fokus ke benda. Akan lah langsung ya. Kan. Nah, terus emergency. N bukan N itu dan. Ini N bacanya N ya. To see a movie. This is an amazing ya. Perjalanan yang menyenangkan. There is a star fruit. Star fruit itu belimbing, an orange. An ya. Nah. Unit computer, unit Y. Karena perkecualian ya kata university. Hard lesson, pekerjaan, pelajaran yang sulit. Berarti ini ya, tinggal ini I kok, ini salah. A drunk a cup of coffee. He sing a song. Kayak gitu sih. Cuma tinggal isi nih. Terus verb. Kita ke verb sekilas. Nah, jadi soalnya saya gitu. Sudah gampang loh, kalian semua udah bisa loh kalau fokus loh ya. Nah, kita ke kata kerja. Kita ke ranah ke ini. Yang paling dasar sekali. Kalau verb, kata kerja, kalau kita ranahnya ke present dulu ya. Next kalau UTS kita langsung ke present, past, future dan lainnya. Nah,
Kalau kita ke present simple, bentuk present, ketika subjeknya adalah I, you, we, they, maka kata kerjanya nggak bisa di ending s atau es ya. Nah, tetapi kalau dia kata kerjanya adalah he, she, sama it, berarti doyan s. Intinya itu ya. Nah, intinya itu. Ya. Misal I, you, we, sama they itu speak, berbicara. Kalau he, she, it jadinya speaks ya. Beda konsepnya, kayak memang beda konsep dengan kayak bahasa Indonesia gitu ya. Misal katakanlah kalau di dalam bahasa Indonesia, misal katakanlah yang berbicara itu adalah saya itu ya. Misal yang berbicara adalah saya. Nah, itu biasanya memang apa ya? Kata kerja nggak akan mengalami perubahan. Misal membaca, saya membaca, dia perempuan membaca, Lisa membaca, mereka membaca, ya udah kata membaca sama sekali nggak berubah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa. Kata kerja itu akan berubah sesuai dengan subjek. Maka dari itu subjek dan verb itu memang dia harus connect, harus sinkron gitu ya. Misal membaca read. Kalau yang saya membaca I read, kalau yang dia perempuan membaca jadinya reads pakai S karena she itu ya, she it doyan S. AUWD nggak doyan S kan seperti itu ya. Jadi ada beberapa aturan yang memang ibarat kata memang seperti itu ya. Maka dari itu bahasa Inggris itu kenapa grammarnya itu lebih sulit karena ya berbeda dengan tata bahasa Indonesia ya. Karena setiap kata itu berubah loh. Kayak tadi tunggal ke jamak ya. Cuma nambah S dan S saja pakai rumus tadi. Terus kayak menggunakan kata kerja gitu ya. Nah, jadi memang setiap perubahan kata kalau dalam bahasa Inggris itu kayak memang dia punya aturan gitu ya. Nah, terus misal live tinggal, I, you, we, they live. Tapi kalau she, it jadinya lives ya pakai s gitu. Nah, kita akan coba untuk soal misal tinggal tambah s apa enggak. Nah, ini ya kata kerja di kanan ya. Oke, I walk. Lives, bukan lives ya. Lives ini bacanya lives, lives itu kehidupan. Nah, lives. Terus perhatikan kira-kira dia tunggal atau jamak ya, karena dia akan berubah loh ya, berubah kata kerja. Nah, kaos. Kaos itu sapi. Dia tambah S berarti sapi-sapi. Nah, berarti ini adalah fit. Kenapa nggak pakai S? Karena dia kan kata gantinya D. Nah, sesuatu yang dia berbentuk jamak, berarti kan intinya mereka. Maka kalau D kan nggak doyan S. Nah. D, D itu mereka itu luas loh. D itu tidak harus selalu mengacu ke orang, tetapi D itu ke benda yang banyak juga D, hewan yang banyak juga D. Terus he, ons, ons itu menghasilkan. Jane, di sini udah ada ya. Jane, apa nomor 5? Once, oke. Okay. Emily. Mix ya. Nah. Anna and her husband. Nah, berarti tetap live ya, karena anak dan suaminya berarti intinya bahwa itu mereka ya. Terus misal apalagi ya, Roni and Samantha. Oke. Like. Sophia.
speaks. Ini udah ada ya. Martin goes. Ya. My grandfather endorse. Endorse itu suka gitu ya. Plans. Oh ini need ya. Plans. Di sini jamak ya, berarti need. Nah, jadi seperti itu sih. Jadi tinggal menyesuaikan ketika dia tunggal ya kata benda ya. Kalau dia subjeknya tunggal katakanlah ya, maka dia verbnya juga harus ngikut gitu ya. Nah, oke. Nah, I usually go gitu. Kita tinggal gunakan yang salah ya. They visit us often ya. Nah, ini harusnya they often. Terus you play benar ya. Tom walk. Nah, di sini langsung punya saya dia juga langsung salah. Ada kesalahan penyesuaian, pick the agreement mistake. Nah, di sini walks ya. She always. Nah, di sini nah ya. Punya saya dia langsung otomatis ya salah ya, tells ya. Nah. She never helps. Nah. Martha and Kevin. Swim benar ya, karena dia kata gantinya D. Benar ya. People. Nah, people itu kan banyak orang. Banyak ya, jamak. Maka dia benar ya. Dance. Linda. Nah, text scam. Nah, gini. Kan mungkin kalian masih ingat. Kalau kata kerja itu kan dia ada yang berbentuknya itu frasal ya. Nah, kayak pernah saya singgung sedikit deh. Cuma saya tambahkan aja ya gini. Nah, verb itu kan dia bisa berbentuk verb atau prasal verb ya. Nah, verb itu biasanya dia terdiri dari satu kata. Misal ya udah normal ya, kata take, misal get, misal apalagi ya lu, normal satu kata. Dia terdiri dari satu kata. Kalau prasal verb itu dia biasanya dari gabungan kata. Tapi dia juga verb juga, kata kerja gitu ya. Jadi sama-sama itu adalah kata kerja. Nah, tapi bentuknya ada yang verb, ada bentuk perasal verb. Perasal verb itu gabungan, tapi dia bisa kata take care, itu artinya merawat. Kalau kita mau membentuk, kalau yang merawat itu adalah she, he, atau it, katakanlah, berarti yang ditambah s-nya itu yang depan. Take care, misal. Terus misal kata get up itu kan bangun ya, kan dia kan perasal verb ya, dia gabungan dari dua kata. Kalau kita pengen kalau yang bangun itu katakanlah she, he, atau it, maka gets up. Bukan get ups ya, bukan kata belakang yang tambah s atau es ya, tetapi depannya. Misal kata apa lagi ya? Take a bath, mandi. Nah, kalau he, she, atau it, maka dia jadinya takes ya, a bath. Misal have breakfast, misal ya, kita tambahkan ya. Nah, have breakfast. Kalau ini yang sarapan adalah IUWD, berarti dia have breakfast. Tapi kalau dia yang sarapannya itu adalah she atau he, maka dia jadi has breakfast. Dia perkecualian have jadi has. Nah, jadi itulah yang disebut perasal verb ya. Jadi dia gabungan dua kata. Ini benar kata kerja. Tetapi ya kalau kita mau nambah S atau S, maka yang ditambah kata kerjanya, yang ditambah adalah kata kerja yang paling depan ya. Gitu. Seperti itu sih. Oke. Kita tinggal nambah S aja. Nah, di sini kan langsung kelihatan ada salah kan langsung ya. Misal the boy
Nah, benar. I love you this way. Ron seems. Nah, serius. The boy wants ya di sini. They agree benar sih. Nah, tinggal menyesuaikan aja ya. David knows how this smell. Okay. Jadi seperti itu aja sih. Yang penting menyesuaikan gitu ya. Terus kita ke to be. Kita ke to be. SM sama A. Nah, tinggal diisi aja sih yang sesuai. Nah, oke. Jadi to be, verb itu juga to be termasuk verb ya. SMA whisper itu juga verb ya, kata kerja. Oke, misal. Tinggal milih. Harus menyesuaikan subjeknya tunggal atau jamak ya. Ketika misal dia tunggal berarti is, ketika jamak berarti a. Nah, or new bed di sini tunggal. Nah, berarti pakainya adalah is. Oke. The shops. Toko-toko berarti a ya, karena dia jamak. Nah, Mr. Johan's dokter, anaknya Pak Johan, dia tunggal ya, berarti is. Tanami and New Foods. Oke. Jadi tinggal ngikutin aja sih, tunggal jamak. The trousers. Trousers itu celana panjang, dia A. Sesuatu yang dia berbentuk pasangan, itu dia jamak. Misal, trousers itu kan celana panjang. Dia otomatis sudah jamak dulu trousers. Terus bagaimana kalau kita misal gitu ya? Saya tambahkan sedikit ya di sini. Nah, sesuatu yang dia biasanya berbentuk pasangan gitu ya. Berbentuk couple, kata benda saya bilang ya, noun yang dia itu sudah berbentuknya berpasangan. Misal katakanlah kata apa ya? Ini. Trousers, celana panjang. Terus kacamata, glasses, sandals, shoes. Terus apa yang berbentuk couple, berpasang? Nah, itu biasanya kalau sesuatu yang berbentuk berpasangan tidak bisa dia otomatis plural ya. Nah, otomatis plural. Tidak perlu ditambah S atau ES. Celana panjangnya ada banyak trousers nggak bisa. Banyak S pilek ya. Nah, jadi sesuatu yang dia sudah berbentuk pasangan, ada kiri kanan, dia otomatis plural. Kalau misal saya pengen mengetahui itu banyak apa enggak celana panjangnya, selesai kasih angka, selesai. Trousers ya, trousers. Udah selesai. Tambah many aja selesai. Glasses, kacamata. Kalau kacamatanya banyak, glasses nggak bisa. Maka dia udah tinggal tambah takran aja. Sendal, shoes, sepatu. Kalau sepatu aja banyak, shoes nggak bisa. Ya udah tinggal tambah many. Selesai. Nah gitu. Ini kayak kelupaan ya pas mami. Oke, nah. Those flowers. Oke. Much information, ada kata much ya, berarti dia pasti jamak. I am ya. Aku lagi nggak bahagia hari ini. Nah, I'm so happy that the weather is biasanya ya, it. The exams pakai S, berarti ya. Di sini ada kata heads. Nah, di sini udah otomatis pakainya A kan. Salah. Kayak socks ini juga dia yang tadi ya, tambahan tadi ya.
yang dia nah, kos kaki ini juga sama. Oke, jadi seperti itu sih. Oke, oke nomor 1. BA, oke, he is, you are, oke. She is, we, oke. It is, oke. I am, you are, oke. Hari ini masih ada kuliah? Terus ini diisi bus atau wer ya? Nah, di kampus berapa? 1 juga? 2. I was tinggal diisi kayak gini ya. They berarti were. Oke ya. Langsung fokus ke sini. I was. Nah, oke. It was ya. Tinggal ngikutin aja ya. The weather was. Tinggal ngikutin sih. Tapi soal ini akan keluar 3 atau 5 ya. Adjective order. Mungkin masih ingat ya, adjective order itu yang duluan yang mana dulu ya. Nah, ini keluar juga sih. Tapi cuman mungkin versinya nggak panjang gitu ya. Nggak sepanjang ini. Jadi paling cuma mana yang duluan gitu ya. Misal kayak soal-soal ini sih. Nah, Hans adalah arsitek. Nah, Jerman yang sukses. Nah, mana yang duluan gitu ya. Ini kembali ke tadi. Nah, apakah a successful German architect atau German apa ya successful architect. Nah, kayak gitu. Ini kembali ke sini sih. Pokoknya sesuatu yang kayak biasanya opini dulu baru ke negara gitu ya. Ini sebenarnya udah ada sih yang di sini. Kalau misal, nah yang mana ya? Nah, di sini sebenarnya opinion baru nanti origin baru nanti kata benda. Ini keluar nih kayak ini. Successful dulu baru Jerman. Interesting dulu baru square. Nah, kayak gini sih ini keluar nih model-model kayak gini. Expensive designer. Nah, interesting square yang biasanya terkait dengan opini dulu itu baru apa ya? Ini keluar sih model kayak gini. Oke. Terus degree of comparison juga keluar. Nah, sebenarnya udah ada rumusnya sih kalau dibuka bisa sih sebenarnya ya. Kalau dia dari satu suku kata komparatifnya membentuk lebih dia pakai R, kalau superlatifnya dia pakai EST. Sebenarnya udah ada sih. Misal small nanti jadi smaller, big jadi bigger. Kemarin ya udah pernah kita singgung minggu kemarin deh, bigger. Happy jadi happier ya. Strong stronger. Oke. Cheap jadi cheaper. Seperti itu sih.
Kita ke preposisi sebentar. Nah, ya, silakan diisi. Biar agak besar sedikit. Where is the chair? Di mana kursi? Ini nggak ada gambar. Tapi kita harus kira-kira ngira pasnya di mana. The chair is the window, jendela. Kursi tidak itu jendela. Between nggak bisa between itu harus ada beda dan benda. Berarti dia nggak bisa pasti between. On, di atas. Nggak mungkin kan kursi di atas jendela. Berarti kemungkinan in front of. Ini memang logika sih ya. Nggak ada gambar. Jadi kadang kita harus ngepasin ya. Nah. Sophie, where is Bunny? Bunny itu kayak hewan gitu ya, pet gitu, sejenis pet. The box, kotak. In ya, nah. On, oke, di atas nempel ya. Nah. Hanging lamp itu apa sih? Lampu gantung. Hanging lamp. Above, oke benar. Di atasnya melayang ya. Jadi kayak lampu proyektor itu above di atas tapi nggak nempel. Tapi kalau on itu harus nempel. Misal mouse di atas meja dia harus nempel. Kalau above itu di atas tapi dia agak melayang gitu. Above. Oke, silakan diisi dengan conjunction so but on dan kita selesai. Conjunction so and but. Oke. Oke, aku ingin ke rumah temanku, ke pesta temanku, tapi aku punya banyak PR. Nomor 2, banyak siswa gagal di midterm. Jadi kamu harus belajar dengan ya, oke. 3, Tony nggak suka buang uang. Dia punya banyak uang, tapi sebenarnya mungkin lebih ke pertentangan ya. Dia punya banyak uang, tapi nggak suka menghabiskan uang. Nah, cuman ini prinsipnya dibalik. Dia nggak suka banyak uang. Dia nggak suka belanja ibarat kata ya, tapi dia sebenarnya punya banyak uang. Nah. Mungkin Emily ya. Aku sedang makan dan temanku datang. Dina is very smart. And ya, dan semua guru menyukainya. Nah, biasanya kalau sedikit kayak ancaman pilihan itu biasanya pakainya or. Do you have any brother or sister? Aku mau pulang. Tapi aku nggak dapat mobil. Nah, my father and my. Nah, let's wait and see. Nah, kayak gitu sih.
Pokoknya kalau sudah main kata hubung memang lebih main ke konteks ya. Misal ini konteksnya seperti apa. Itu hanya beberapa sampel. Nanti soal and or but so itu juga akan keluar. Tapi akan lebih gampang. Cuman ya itu soal saya itu banyak. Soal saya gampang, cuman memang banyak gitu. Jadi tinggal ngikutin apa ya? Tinggal jadi itulah ya. Itulah yang kemungkinan akan keluar saat kita UTS nanti itu. Untuk link soal mungkin sebelum kuliah kali ya. Maksudnya sebelum UTS ya, sebelum jadwal misal jam 9 mungkin ya sebelum jam 9 udah saya apa ya share gitu ya. Mungkin itu saja sih yang bisa kita bahas ya selama setengah semester ini. Selebihnya materi sudah saya share ya di grup ya. Nanti bisa dipelajari. Cuman ingat ya soal saya 100. Dan persiapkan untuk kuota. Jadi gini, karena nanti itu kan modelnya kita kan pakai Google Form. Nah, di mana kalau kita pakai Google Form nanti kan saya akan batasi ya. Jadi kalau misal ada yang nggak bisa ngerjain di jam itu, silakan tuh ngabari di grup aja. Misal saya kerja, saya baru bisa ngerjain sore gitu ya. Nah, nanti itu akan saya pertimbangkan. Jadi untuk apa ya soal itu akan saya buka sesuai jam, akan saya tutup misal sesuai jam ya, misal katakanlah jam setengah 12 atau misal jam 12, setelah itu soal saya tutup. Kalau ada yang request misal karena kendala kerja atau apa, saya akan buka lagi. Jadi nggak soal itu dari pagi sampai malam saya buka terus enggak ya. Jadi otomatis by request ya. Seperti itu. Gitu sih.